Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Thank you kepada teman-teman yang senantiasa menantikan video terbaru di channel ini. Ya, baru beberapa hari kita merayakan 17 Agustus dan kita bersuka cita karena pada waktu pelaksanaan upacara kemerdekaan RI, peringatan ulang tahun negeri kita yang ke-79 tahun, kali ini diadakan di IKN, di Ibu Kota Nusantara. Namun sayang sekali ketika di dalam perayaan peringatan HUT ke-79 ada satu video yang saya dapatkan di media sosial di mana ada anak-anak merayakan 17 Agustus, namun pada waktu mereka memperingati hari kemerdekaan tersebut malah ada bendera dari negara Palestina. Dan saya sedih ketika melihat video ini. Seharusnya ini tidak terjadi. Walaupun ada yang mendukung Palestina, seharusnya tempatnya bukan pada waktu kita merayakan kemerdekaan RI. Nah, kita simak dulu videonya. Setelah itu saya akan ajak kita melihat suasana 17 Agustus yang sangat meriah. Dan setelah itu saya akan ajak kita juga melihat apa pandangan Alkitab terkait dengan kemerdekaan yang sejati. Mari kita simak video berikut ini. Ya, jadi ini ada anak-anak ya. Mereka pakainya biru putih. Nah, anak yang paling kecil yang ada di depan itu pegang bendera Palestina dan posisinya paling depan. Itu video singkat dari anak-anak kecil yang sedang merayakan 17 Agustus. Namun sayang sekali karena ada bendera Palestina yang paling di depan ketika dalam merayakan HUT RI ke-79. Seharusnya ini tidak boleh ya. Menurut saya tidak setuju dengan cara seperti ini, dan apalagi anak-anak kecil yang juga diajarkan sekaligus juga untuk memegang bendera yang bukan bendera kita ya. Seharusnya yang dipegang pada waktu perayaan HUT kemerdekaan RI itu adalah bendera Indonesia, merah putih. Dan seharusnya ketika para panitia memikirkan untuk melaksanakan perayaan HUT ini, seharusnya bendera Indonesia itu yang harus paling utama. Karena memang sekaligus kita mengajarkan kepada anak-anak untuk melihat dan mengingat betapa perjuangan para leluhur kita ya, yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Mereka berjuang sampai habis-habisan demi supaya Indonesia ini merdeka. Ya, saya sedang ada di websitenya Nusantara, dan ini adalah foto pada waktu pengibaran bendera Sang Merah Putih di hari kemerdekaan tanggal 17 yang lalu ya. Dan judulnya adalah pengunjung sambut upacara kenegaraan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara dengan sukacita dan bangga. Pada upacara tahun ini, Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara pengibaran dan penurunan bendera pusaka Sang Merah Putih. Dalam upacara ini, tim Paskibra Nusantara Baru yang merupakan bagian dari 79 anggota Paskibra 2024 dengan hikmat menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera Sang Merah Putih di lapangan Istana Negara atau IKN. Upacara yang digelar pada hari ini tidak hanya dihadiri oleh para menteri, pejabat tinggi negara, namun juga tamu undangan perwakilan masyarakat Kalimantan Timur. Para pengunjung yang berada di lapangan upacara maupun sekitarnya menyatakan rasa bangga dan sukacita, terlebih lagi untuk pertama kali hadir di Ibu Kota Nusantara. Jadi teman-teman, memang saya juga ikut merasakan sukacita karena melihat pengibaran dan penurunan bendera itu di Ibu Kota IKN yang pertama kali. Dan ketika saya menyaksikan itu, dan luar biasa ya, dan saya ikut bangga dan bersukacita. Tidak hanya melihat IKN sebagai Ibu Kota Nusantara yang baru, tetapi itu juga sekaligus memperlihatkan betapa Indonesia ini sangat luar biasa nantinya kalau IKN sudah jadi, dan pasti dunia akan kagum dan salut untuk bangsa kita Indonesia. Ini adalah foto-foto yang pada waktu pengibaran bendera merah putih, di mana Presiden Jokowi menyerahkan bendera kepada pembawa baki ya,
Dan ini adalah barisannya, dan puji Tuhan ya, acara ulang tahun HUT ke-79 RI itu boleh berjalan dalam anugerah Tuhan. Ini adalah foto yang sangat keren ya, karena memang IKN sangat luar biasa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Ya, itulah pengibaran bendera merah putih yang diawali dengan video dari anak kecil yang bukannya mengibarkan bendera Indonesia, malah pakai bendera Palestina. Dan juga kita melihat kemewahan dan juga sukacita kebanggaan yang diperlihatkan oleh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur karena juga hadir menyaksikan pengibaran Sang Merah Putih di IKN pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Nah, terkait dengan kemerdekaan, apa kata Alkitab terkait dengan kemerdekaan? Nah, kemerdekaan kekristenan itu, Bapak Ibu, tidak hanya bicara soal dibebaskan dari penjajah, tetapi lebih daripada itu ya. Yesus bicara, kamu harus dimerdekakan. Nah, ketika Yesus mengatakan kamu harus dimerdekakan kepada orang Yahudi tangkapnya, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, kami tidak pernah menjadi budak siapapun. Ya, karena mereka pikir ketika Yesus mengatakan kamu harus dimerdekakan, di dalam pikiran mereka itu mereka memposisikan diri mereka sebagai budak. Tetapi Yesus katakan, kalau kamu melakukan dosa, maka kamu adalah hamba dosa. Jadi hamba itulah yang harus dimerdekakan. Nah, orang Yahudi di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34 ya, Yesus berkata begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Karena sebelumnya Yesus mengatakan ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan orang Yahudi menjawab dia, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka pikir kemerdekaan yang dimaksud Yesus adalah seperti negara yang menjajah negara lain. Tetapi Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi, kalau orang hidup dalam dosa, maka dia adalah hamba dosa. Nah, hamba dosa ini harus dimerdekakan. Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang sejati itu adalah lebih dari di mana para penjajah menjajah bangsa-bangsa lain, tetapi kita dilepaskan dari kuasa dosa. Dan yang bisa melakukan itu adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Jadi kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan di mana Yesus Kristus membebaskan kita dari hukuman, dari dosa, sehingga kita dilepaskan, dibebaskan dari dosa. Kiranya video ini boleh menjadi berkat Tuhan, memberkati kita semua. Shalom.